Terima kasih pemirsa Sultan TV, Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Saya masih ditemani Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia. Kita masih membincang juga soal bahaya politik identitas dan politisasi agama jelang pemilu 2024. Nah, sedikit boleh cerita juga nih, Mas Islah kemarin habis bertolak ke Bali ya. Ini dalam rangka mendukung G20 mendatang November? Salah satunya ya. Ya, oke. Ada agenda lain juga di sana? Memang persoalan keamanan dari kelompok-kelompok radikal kanan ini memang pasti menjadi tumpuan utama untuk pengamanan G20 karena sebenarnya begini, kalau kita berbicara tentang keamanan, karena yang hadir di situ nanti adalah pemimpin-pemimpin dari berbagai negara di dunia, dimanapun ancaman keamanannya itu di Indonesia pasti akan berefek. Meskipun lokasinya di Bali, kalau ada ancaman keamanan di Papua sedikit pun atau di Aceh misalnya, ini tentu saja akan menjadi satu persepsi dan paradigma terhadap kedatangan para pemimpin itu. Nah, keamanan-keamanan ini memang harus dijaga, terutama oleh pihak keamanan dan juga harus didukung oleh seluruh masyarakat. Nah, kegiatan kami selama ini memang berusaha memberikan pemahaman pada masyarakat bahwa betapa pentingnya menjaga stigma keamanan itu bagi negara kita sih, dalam rangka G20 itu. Iya, baik, dalam rangka G20. Oke, ini Mas Islah juga cukup menarik ya, Jaringan Islam Moderat. Nah, ini katanya jangan terlalu kanan. Jaringan Moderat Indonesia. Jaringan Moderat Indonesia. Jangan terlalu kanan dan juga jangan terlalu kiri ya. Kita harus setia atau mungkin melihat berada di tengah-tengah. Nah, Mas Islah, lalu kelompok mana yang kemudian rentan termakan isu politik identitas ini, terlebih mungkin bagian sebagai seorang muslim itu sendiri? Ya, yang paling bahaya memang dari kelompok umat beragama sih. Kalau kelompok kiri sebenarnya memang kalau kita mau berbicara dari kelompok kiri secara akar ideologis di beberapa negara memang sudah mati suri. Terutama sejak adanya glasnost dan perestroika di Uni Soviet, lalu Uni Soviet tumbang berganti Rusia dan komunis itu kemudian mati di sana. Tapi kan masih banyak orang yang masih punya cita-cita komunisme, sosialisme dan sebagainya, karena memang ideologi itu tidak akan pernah mati. Cuma persoalan uang aja. Ideologi yang mati itu kan sebenarnya karena tidak ada uangnya. Ideologi akan menjadi sampah kalau tidak ada aliran modal di dalamnya. Ini kata Antonio Gramsci. Tapi bagaimanapun setiap ideologi selalu hidup. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika ideologi itu menunggangi agama. Ideologi itu selalu menunggangi agama supaya ideologinya terjaga. Karena agama itu kan memang tidak ada agama yang mati, kecuali Zoroaster misalnya yang kehilangan pemeluk misalnya. Tapi satu hal yang menarik dari agama ini, kenapa banyak ideologi politik ini lebih suka menunggangi agama, karena ada 3 faktor. Satu, ada faktor di situ dogma yang saya sebutkan tadi. Dogma ini selalu menarik bagi kelompok-kelompok gerakan-gerakan politik, karena ada kekuatan yang memaksa orang untuk percaya. Ini selalu menarik. Yang kedua adalah konsep kemartiran. Mati syahid masuk surga. Ini semua agama punya, bukan hanya Islam ini. Semua agama punya konsep kemartiran. Kemudian yang ketiga ada nubuat akhir zaman. Setiap agama itu percaya bahwa nanti menjelang kiamat itu hanya agamanya yang akan berkuasa di bumi ini. Semua agama punya keyakinan yang sama, bukan hanya Islam. Kalau di Islam ada banyak sekali kepercayaan itu, ada Imam Mahdi, di Kristen juga ada The Savior, ada The Messiah dan segala macam. Dan semua agama punya keyakinan ini. Nah, inilah yang membuat gerakan-gerakan ideologi politik itu lebih nyaman untuk menunggangi agama daripada ideologi-ideologi sekuler seperti anarkisme, fasisme, komunisme. Ini kan ideologi-ideologi sekuler yang bahkan anti agama. Tapi di agama sendiri itu justru mereka lebih nyaman karena ideologinya cenderung terjaga. Ideologinya cenderung terjaga karena ada konsep teologis di situ, ada konsep ketuhanan. Selama orang masih percaya Tuhan, ideologi yang menunggangi agama ini akan terus hidup. Nah, itulah kerentanan-kerentanan yang dialami oleh kita hari ini adalah dari kelompok-kelompok umat beragama. Bukan hanya Islam, tapi juga semua agama. Kelompok-kelompok kiri seperti anarko-sindikalisme memang sulit berkembang karena mereka itu
tidak percaya terhadap agama, bahkan agama dianggap sebagai pencipta kelas sosial baru. Ini kan apalagi komunisme, dia anti agama karena dari agamalah kemudian menciptakan feodalisme. Ini tidak akan laku di masyarakat kita yang sangat agamis ini. Baik. Nah, meskipun nanti tadi di segmen sebelumnya Mas Islah sebetulnya kita sudah bahas bahwa sebetulnya Indonesia ini sangat islami gitu ya, sudah sangat islami. Tadi ada musyawarah mufakatnya. Nah, kemudian terkait dengan gesekan soal politik identitas di Indonesia kalau dibandingkan dengan negara lain saat ini, apakah cukup tinggi juga di Indonesia? Di Indonesia potensinya ada, tapi gesekannya belum tercipta karena kalau saya sih terus terang mengatakan bahwa project masterpiece, bukan project masterpiece, salah satu yang sangat menjadi blessing ya, berkah bagi bangsa Indonesia itu adalah Pancasila. Pancasila ini adalah jembatan dari berbagai kotak-kotak. Kalau Pancasila ini kemudian tumbang, ini yang menjadi bahaya. Nah, makanya banyak sekali ideologi transnasional yang berusaha masuk ke negara kita itu pasti ingin menumbangkan Pancasila. Kalau Pancasila ini ditumbangkan, jelas-jelas bahwa mereka akan mudah menguasai Indonesia. Makanya sasarannya selalu Pancasila. Komunisme juga selalu sasarannya Pancasila. Anarkisme juga Pancasila. Ideologi-ideologi termasuk khilafahisme, wahabisme, ini semua ingin menyasar Pancasila. Makanya belum apa-apa mereka sudah anti terhadap Pancasila. Pancasila dianggap togut, Pancasila ini buatan manusia, dengan segala isu-isunya. Termasuk gerakan-gerakan pan-islamisme, gerakan-gerakan dari kelompok agama lain yang mereka ajaran-ajaran yang berbasis eksklusivisme, pasti sasaran utamanya pasti Pancasila. Nah, Pancasila ini adalah magnum opus, ini adalah filosofi Grundslag yang memang harus kita pertahankan. Kalau nggak ada ini, jelas Indonesia akan berkubang konflik. Kita harus berterima kasih terhadap Pancasila dan segala produk-produk turunannya. Negara-negara yang hari ini berkonflik, saya sering bercerita ya bahwa saya seringkali juga diminta oleh negara lain untuk memberikan masukan mengapa negara saya ini tidak pernah selesai dengan konflik. Banyak sekali termasuk misalnya seperti Somalia. Saya sering memberikan saran, kamu harus menciptakan sesuatu filosofi Grundslag, ground filosofi seperti Pancasila. Kalau kalian tidak punya bridging ini, tidak punya perekat ini, sulit kalian akan bisa menyelesaikan semua konfliknya. Ini bukan hanya jargon seolah-olah Pancasila ini sakti, bukan. Ini bukan tanda kutip. Ini betul-betul kata-kata yang harus dimiliki oleh mereka. Saya sering bercerita soal Somalia. Somalia ini homogen. Baik agamanya, baik tafsir agamanya, semua homogen. Baik orientasi politiknya, semua ulamanya itu lulusan Mekah atau Madinah. Mereka semua satu negara sepakat mengharamkan musik, mereka semua sepakat mengharamkan ucapan Natal, mereka semua sepakat tidak boleh ada gereja di negara itu, semua sepakat. Homogen semuanya, tapi mereka berperang hingga hari ini tidak pernah selesai. Saya selalu bilang, mengapa itu terjadi? Karena kalian tidak punya perekat, tidak punya bridging, hingga akhirnya ketika mereka tidak menemukan celah dalam perbedaan agama, tidak menemukan celah dalam perbedaan tafsir, mereka akhirnya menemukan celah dalam orientasi politik. Nah, Indonesia hari ini sudah mulai mengalami gejala itu. Bukan hanya karena ketika perbedaan agama tidak menjadi masalah, perbedaan tafsir tidak menjadi masalah, belakangan ini yang menjadi masalah adalah orientasi politik. Coba bayangkan, dari 2014 orang yang membenci Jokowi, sampai hari ini masih membenci. Para pendukung Pak Prabowo yang dulu membenci Jokowi, meskipun Pak Prabowo dan Sandiaga Uno sudah jadi menterinya Pak Jokowi, mereka masih membenci Pak Jokowi. Ini yang harus kita selesaikan hari ini. Semua ini disebabkan oleh politisasi agama yang sangat kental dari 2 pemilu terakhir dan 1 pilkada DKI. Ini tidak boleh kita ulangi supaya apa? Ketika politisasi agama itu menguat, maka kebenciannya menjadi awet. Ini sudah dibuktikan oleh sejarah semua agama-agama. Nah, Mas Islah, apakah ada juga kekhawatiran ketika misalnya ada mungkin kelompok-kelompok tertentu ini mendekati mungkin pasangan calon tertentu juga untuk kemudian bergaining position politik ketika misalnya kamu menang, dia minta legalitasnya kembali?
Ada hal seperti itu? Ya pasti ada, pasti ada. Termasuk partai-partai politik yang hari ini mendukung salah satu figur misalnya yang sudah dikenal sebagai penganut politik identitas ya. Kita harus memahami bahwa bisa jadi dia mendukung orang ini karena dia ingin menguasai kantong-kantong suara di daerah di mana sosok ini menguat. Bisa jadi. Karena memang di dalam dunia demokrasi ini kan agak sedikit tricky ketika berbicara tentang kekuatan elektoral. Kita tidak bisa juga menutup mata bahwa politik itu culas, ya. Karena memang dia berbasis suara. Tanpa suara, sebuah partai politik itu akan tumbang dan akhirnya bisa bubar. Nah, berbagai metodologi dan strategi ini memang dijalankan dan kita harus memaklumi, harus memaklumi ketika ada suatu partai politik misalnya yang dia mengaku sebagai nasionalis tapi kemudian dia mengusung salah satu figur yang dikenal sebagai penganut metodologi strategi politisasi agama, ya kita memahami dalam konteks perspektif politik. Tapi saya tidak akan pernah mendukung dia karena saya melihat dari perspektif sosial kemasyarakatan. Karena bagaimanapun politisasi agama ini akan membelah-belah masyarakat. Secara politis kita harus maklumi karena dia juga ingin meraih suara elektoral sebanyak-banyaknya di mana dia punya pendukung. Boleh saja secara politik, tapi yang harus kita antisipasi adalah efek sosial. Ya, efek sosial. Siapa yang kemudian paling dirugikan dengan adanya politik identitas ini? Seluruh masyarakat, seluruh bangsa ini. Ini yang harus kita hindari. Kalau kita berbicara tentang kalkulasi politik, ya mungkin saja satu partai atau dua partai politik akan diuntungkan. Karena dia bisa mendulang suara sebanyak-banyaknya karena mengusung figur ini. Tapi jangan salah, politisasi agama itu akan membuat kebenciannya menjadi awet. Kalau kita mau belajar dari 2014, Pilkada DKI 2017, dan Pemilu 2019. Kemarahannya awet, dendamnya awet, dan tidak pernah selesai. Bahkan kalau kita perhatikan nih, Pak Jokowi menjelang di akhir-akhir masa jabatan periodenya ini, 2 periodenya ini, masih juga difitnah dan sebagainya. Ini kan merawat kebencian itu. Karena apa? Karena semuanya berawal dari politisasi identitas itu dan politisasi agama. Ya, padahal agama tidak jelas. Tidak mengajarkan hal demikian. Tidak ada di dalam agama. Baik, Mas Islah, kita masih ada satu segmen terakhir ini terkait dengan bagaimana kemudian apa yang harus kita lakukan dengan adanya atau mungkin mencegah ya tumbuh kembangnya politik identitas, lalu bagaimana masyarakat bisa tahu ini betul soleh atau bohongan-bohongan solehnya gitu ya ketika menjelang pemilu. Tetap bersama kami pemirsa dalam Bincang Hari Ini.